Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 Teknik Lingkungan ingin menyampaikan pengetahuan kami tentang limbah rumah tangga atau sanitasi. Namun ada baiknya izinkan kami perkenalkan kelompok kami. Berikut anggota dari kelompok 4. Terima kasih kepada Bu Nur Mawada yang telah menjadi dosen pembimbing kami. Sanitasi adalah bagian dari sistem pembuangan air limbah yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga. Dapat juga dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan, dan rumah sakit atau sektor kesehatan. Sanitasi juga merupakan suatu usaha untuk memberikan fasilitas di dalam rumah yang dapat menjamin agar rumah selalu bersih dan sehat. Tentunya ditunjang penyediaan air bersih yang cukup dan pembuangan air kotoran yang lancar. Lalu, sanitasi lingkungan itu apa sih? Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Lalu, sanitasi industri itu apa? Sanitasi industri adalah usaha untuk melakukan pencegahan penyakit dengan menitik beratkan usahanya pada kesehatan lingkungan di industri. Ternyata, sanitasi ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia. Ternyata manfaat sanitasi ialah untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan manusia dengan pengendalian lingkungan. Secara rinci, manfaat sanitasi diantaranya yaitu 1. Terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia. 2. Mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular. 3. Mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan. 4. Mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, misalnya bau tidak sedap. 5. Menghindari pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi jumlah persentase orang sakit di suatu daerah. Air limbah. Air limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik rumah tangga yang terkadang hadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kualitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama kesehatan manusia, sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Air kotor adalah air bekas pakai yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak menimbulkan wabah penyakit. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian dan kegiatan yang berhubungan dengan limbah cair menurut PP nomor 82 tahun 2001 yaitu: yang pertama, air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosil. Kedua, sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, seperti mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara. Yang ketiga, pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin kualitas tetap dalam kondisi alamiahnya. Keempat, pengendalian pencemaran air adalah upaya penanganan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Yang kelima, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang keenam, limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Yang ketujuh atau terakhir, baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan tenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Septic tank. Sistem septic tank sebenarnya adalah sumur resapan atau sumur kotoran.
Septic tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa, dari kloset, bak penampung kotoran, cairan, dan padat, bak resapan, serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembangunan septic tank agar tidak mencemari air dan tanah di sekitarnya adalah: 1. Jarak minimal dari sumur air bersih sekurangnya 10 meter. 2. Untuk membuang air keluar dari septic tank perlu dibuat daerah resapan dengan lantai septic tank dibuat miring ke arah ruang lumpur. 3. Septic tank direncanakan untuk membuang kotoran rumah tangga dengan jumlah air limbah antara 70-90% dari volume penggunaan air bersih. 4. Waktu tinggal air berlimbah di dalam tangki diperkirakan minimal 24 jam. 5. Besarnya ruang lumpur diperkirakan untuk menampung lumpur yang dihasilkan setiap orang rata-rata 30-40 liter orang per tahun. Dan waktu pengambilan lumpur diperhitungkan 2-4 tahun. 6. Pipa air masuk ke dalam tangki hendaknya selalu lebih tinggi, kurang lebih 2,5 cm dari pipa air keluar. 7. Septic tank harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan dan lubang penghawaan untuk membuang gas hasil penguraian. Agar septic tank tidak mudah penuh dan mampat awet dan tahan lama, perlu diperhatikan hal berikut. 1. Kemiringan pipa. Kemiringan pipa menentukan kelancaran proses pembuangan limbah. Selisih ketinggian kloset dan permukaan air bak penampung kotoran minimal 2%. Artinya setiap 100 cm terdapat perbedaan ketinggian 2 cm. 2. Pemilihan pipa yang tepat. Pipa saluran sebaiknya berupa PVC. Ukuran minimal adalah 4 inci. Rumah yang memiliki jumlah toilet yang banyak sebaiknya menggunakan pipa yang lebih besar. Rancangan saluran diusahakan dibuat lurus tanpa belokan, karena belokan atau sudut dapat membuat mampat. 3. Sesuaikan kapasitas septic tank. Untuk rumah tinggal dengan jumlah penghuni 4 orang dibuat septic tank dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 dikali 2 meter. Bak endapan dan sumur resapan bias dibuat dengan ukuran 1 dikali 1 dikali 2 meter. Semakin banyak penghuni rumah, maka semakin besar ukuran yang dibutuhkan. 4. Bak harus kuat dan kedap air. Septic tank harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi, rapat air, dan tanaman. Konstruksi septic tank harus kuat menahan gaya-gaya yang timbul akibat tekanan air, tanah, maupun beban lainnya. Lanjut, yang selanjutnya yaitu sumur resapan air. Sumur resapan air ini merupakan rekayasa teknik konversi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang digunakan sebagai tempat penampungan air hujan di atas atap rumah dan meresapkannya ke dalam tanah. Konstruksi sumur resapan air atau biasa dikenal SRA merupakan alternatif pilihan dalam mengatasi banjir dan menurunnya permukaan air tanah pada kawasan perumahan. Karena dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan konstruksi SRA ini tidak memerlukan biaya yang besar. Kemudian, bentuk konstruksi SRA-nya sederhana. Nah, lalu adapun manfaat pembangunan sumur resapan air ini antara lain yaitu: pertama, itu untuk mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air, sehingga mengurangi terjadinya banjir dan erosi. Yang kedua, mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air. Kemudian yang terakhir, itu untuk mencegah menurunnya lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Alat pembuatan air kotor. Apakah ada tempat pembuangannya? Pembuangan air kotor dapat berupa kamar mandi, wastafel, keran cuci, WC, dan dapur. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sanitasi. Sanitasi mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat adalah dengan keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, yaitu dengan melalui pemukiman antara lain rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. Kemudian itu melalui lingkungan kerja antara lain perkantoran, kawasan industri, atau sejenisnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada penyediaan air minum atau air bersih yang meliputi pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan air. Yang kedua itu ada pengolahan sampah yang meliputi cara pembuangan sampah,
peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. Dan yang ketiga itu ada pengolahan makanan dan minuman yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan. Yang keempat itu ada pengawasan atau pengendalian serangga dan binatang pengerat yang meliputi cara pengendalian serangga tersebut dan binatang pengekat tersebut. Terus yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja dengan melakukan K3 yang meliputi ruang kerja seperti dapur, dan kemudian adanya pekerjaan, cara kerja, dan tenaga kerja.